Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bisa bertemu lagi meskipun dalam bentuk video. Semoga antum dan keluarga antum semuanya sehat, diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang berlimpah, dan dipermudah segala urusan antum dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ilahi amin ya rabbal alamin. Yang mana yang minggu lalu kita sudah jelaskan tentang babul i'rab. Babul i'rab adalah perubahan akhir setiap kata, baik berupa harokat atau huruf, dikarenakan adanya amil. Amil itu yang merubah setiap kata, baik berupa huruf ataupun harokat. Sedangkan perubahan itu sendiri ada kalanya dia nampak, yakni kelihatan. Ada juga muqaddaran yang tidak nampak atau dikira-kirakan. Contoh awal seperti halnya kata Musa ataupun Mustafa. Kata akhirnya dia ada harokatnya, tapi karena alif tidak bisa menerima harokat, sehingga perubahannya muqaddar. Harokatnya tidak ditampakkan atau dikira-kirakan. Kemudian kita sudah pelajari tentang keadaan i'rab, kadang berupa rofa, nasab, al-khafdu, sinonimnya adalah jar, al-jazmu, jazm. Dan tabel yang minggu lalu kita sudah jelaskan secara tuntas, yang mana pembahasan tabel yang lalu khusus untuk isim. Di situ ada al-asma, yaitu isim. Yang mana isimnya di sini ada 9, yaitu yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah mutsanna, dan semua isim ini yang ada 9 sudah kita pelajari yang minggu-minggu yang lalu. Yang mana isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal. Isim mufrad ketika rofa, harokat pokok dari rofa adalah dhammah. Sedangkan harokat pokok nasab adalah fathah, dan harokat pokok majrur atau jar adalah kasrah. Dan majzum di sini kita kosongin karena tidak ada isim mufrad ataupun semua isim yang dibaca jazm. Yang mana harokat pokok jazm adalah sukun. Meskipun dalam pelafatan, dalam berbicara, dalam kalam, isim itu dibaca sukun. Contoh, ya walad dibaca sukun. Itu dalam pelafatan. Akan tapi secara kaidah penulisan, diperhatikan, majzum ini dalam teks penulisan tidak ada isim itu yang dibaca sukun. Sehingga contoh isim mufrad waladun, waladan, ataupun waladin. Dalam teks tidak ada yang disukun. Perlu diperhatikan, meskipun dalam pelafatan boleh-boleh saja dibaca sukun. Begitu juga dengan isim tasniyah, rofaknya memakai alif, nasabnya memakai ya, majrurnya pakai ya. Tidak ada memakai, nanti bab fi'il ada yang namanya membuang huruf ilat. Kemudian jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan isim alladzi la yansharif, isim ghairu munsharif, yang mana ke-9 isim ini antum sudah pelajari tentang pengertiannya. Seperti isim ghairu munsharif atau isim alladzi la yansharifu, isim yang tidak boleh ditanwin. Dan itu sudah kita pelajari yang minggu lalu. Dan pada kesempatan ini
kita akan menjelaskan tentang tabel yang berupa al-af'alu al-mu'rabat. Apa artinya? Fiil-fiil yang dimu'rabkan atau yang dibaca mu'rab. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang macam-macam bentuk fiil, yakni ada 3. Yang pertama adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Apa itu fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf illat. Huruf illat ada 3, alif, waw, ya. Tidak berupa 3 ini. Sedangkan fi'il mudhari' mu'talul akhir, lawan kata dari sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illat, baik berupa alif, waw, ataupun ya. Di sini ada tabel mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah af'alu khamsah, yakni fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan waw jamak, alif tasniyah, atau ya muannas mukhatabah. Semoga antum masih ada catatan antum yang minggu yang lalu. Bagi yang belum membuat atau memiliki catatan definisi dari fi'il mudhari', alangkah baiknya antum melengkapinya guna untuk mempermudah antum dalam semester. Kemudian di tabel di sini, di tabel majrur kita tanda silang karena tidak ada fi'il mudhari' yang mu'rab dibaca kasroh, karena majrur tadi harokat pokoknya adalah kasroh. Biar antum lebih paham, di sini penggunaannya sama. Fi'il mudhari' sahihul akhir ketika nasab atau mansub, titik temunya adalah fathah. Contohnya adalah lan yadkhula. Lamnya di situ dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah? Perubahan itu karena adanya amil. Di sini amilnya adalah lan. Di sini ada kata lan. Nah, lan ini namanya adalah amil. Penggunaan tabel sama dengan tabel yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang isim. Biar lebih mudah lagi, kita praktek dalam kalimat. Tapi sebelum itu, kita ulang-ulang lagi tentang SPOK. Yang ini sudah antum pahami bahwasanya S itu adalah subjek. Dan sebelumnya kita sudah jelaskan subjek atau pelaku dibaca dengan marfu. Jadi i'rabnya adalah marfu atau rofa. Sedangkan objek yang dikenai pekerjaan, i'rabnya adalah mansub. Ini sudah menjadi kaidah dalam nahwu. Jadi antum tidak perlu ragu, kalau sudah subjek pastikan adalah marfu. Kalau objek berarti mansub. Sudah menjadi rumus. Tapi yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita pahami, subjek atau objek, subjek adalah pelaku, objek yang dikenai pekerjaan, dia bentuknya adalah al-asma. Apa itu al-asma? Al-asma adalah isim-isim. Apa itu isim? Pertemuan yang lalu atau pertemuan awal kita sudah membahas tentang apa itu isim. Isim secara bahasa adalah bisa kata benda, bisa nama tempat. Dia adalah
isim. Secara nahwu, isim adalah suatu kata yang memiliki makna tersendiri tanpa kalimat yang lain. Contohnya, nama. Dia tanpa kalimat lain sudah memiliki arti sendiri. Contohnya, Muhammad. Atau nama tempat, Jakarta, Surabaya, Bangil. Kata itu tidak perlu kata yang lain, sudah menunjukkan makna secara sempurna. Akan tapi tidak bersamaan dengan waktu. Contoh, Muhammad tidak memiliki waktu sekarang, akan datang, atau sekarang. Jadi tidak memiliki waktu. Sedangkan predikat atau kata kerja dalam nahwu disebut dengan fi'il. Apa itu fi'il dan sudah kita jelaskan. Kata yang menunjukkan dengan sendirinya dan bersamaan dengan waktu. Ini perbedaan antara isim dan fi'il. Isim sama-sama memiliki makna dengan sendirinya, tapi tidak bersamaan dengan waktu, sekarang, akan datang, atau lampau. Sedangkan fi'il bersamaan dengan waktu. Contohnya, makan. Makan waktunya bisa sekarang, bisa sudah makan, atau akan makan. Ini adalah predikat atau dalam istilah nahwu dengan fi'il. Tabel yang sebelumnya kita pembahasannya adalah al-asma, yaitu isim-isim. Pembagian isim banyak sekali. Ada isim dhamir, dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Atau isim-isim yang sudah ada di tabel, isim mufrad dan sebagainya. Karena kita sekarang pembahasannya adalah predikat atau fi'il, kata kerja. Bagaimana i'rab fi'il atau kata kerja? Tapi catatan di sini hanya fi'il mudhari' saja karena fi'il madi dan amar adalah mabni, tidak bisa di-i'rabi. Maksudnya bisa di-i'rabi apa? Harokat atau huruf terakhirnya bisa dirubah. Sedangkan fi'il madi dan amar adalah mabni. Huruf terakhir, harokat atau hurufnya tidak bisa dirubah. Perubahannya, untuk i'rab fi'il mudhari', perubahan fi'il mudhari' yang shahihul akhir selamanya dibaca dhammah, kecuali diawali amil nasab dan amil jazm. Perlu digarisbawahi, selamanya dibaca dhammah. Jika diawali dengan amil nasab berarti sesuai tabel. Ada yang fathah. Jika amil jazm bisa sukun, bisa membuang huruf ilad, dan seterusnya kita akan bahas dalam tabel. Naam, shahihul akhir ketika marfu, titik temunya adalah dhammah. Antum perhatikan di bawahnya ada tabel. Contohnya, yadhhabu Muhammadun ila Jakarta. Artinya adalah Muhammad pergi ke Jakarta. Di sini Muhammadun dia adalah subjek, maka subjek adalah marfu. Muhammad bentuk kalimatnya adalah isim mufrad, sehingga Muhammadnya dibaca dun. Itu sesuai tabel yang sebelumnya. Di sini ada kata yadhhabu, yaitu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' pastinya, karena kita pembahasannya adalah fi'il mudhari'.
bukan fi'il madi ataupun amar. Di depan di depan kata yadhabu tidak ada amil sama sekali, berarti dibaca dhammah. Beda halnya ketika di depannya ada amil, di situ ada amil nasab. Sebelumnya kita pelajari dalam bentuk-bentuk fi'il bahwasanya ada amil nasab. Bentuk amil nasab banyak sekali. Ada lan, ada an, ada idzan, dan seterusnya. Semoga antum masih ada catatan. Di sini kita pakai amil lan, sehingga kata yadhabu karena ada amil dibaca nasab. Jika berupa amil jazm, yadhabu bukan dibaca dhammah lagi, akan tetapi dibaca sukun menjadi lam yadhab. Lam adalah amil jazm. Ini praktek dalam kalimat. Ada contoh dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu surat Al-Fil ayat pertama. Di situ kata yang pertama alam tara. Arti teksnya adalah, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Kata pertama ada alam. Alam termasuk juga amil jazm. Kata yang kedua yaitu tara, yaitu fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat alif. Yaitu asli katanya ro'a yara. Ro'a yara adalah fi'il mudhari yara yang akhirnya berupa huruf illat, yaitu berupa alif. Ketika kemasukan amil jazm, antum perhatikan tabel mu'tal alif. Ketika jazm atau majzum, titik temunya adalah hadful illah. Hadfu itu membuang, al-illah huruf illah. Jadi ketika jazm atau kemasukan amil jazm, kata fi'il mudhari'nya harus membuang huruf illat. Kebetulan di sini contohnya tara, huruf illatnya adalah berupa alif, sehingga alif layyinahnya dibuang menjadi alam tara kaifa. Contoh yang kedua dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di sini terjemahannya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan kemudahan dalam urusannya. Barang siapa di sini kalimatnya man. Yang mana man juga termasuk amil jazm. Dan kata setelah man yaitu yattaqi fi'il mudhari' mu'tal ya. Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illat ya. Aslinya adalah ittaqa yattaqi. Kata yattaqi terakhirnya berupa ya, sehingga antum perhatikan dalam tabel mu'talul ya ketika majzum dia memakai hadful illah, sehingga ya-nya dibuang, penulisannya menjadi wa may yattaqillaha. Bukan berarti fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, karena kita pembahasan adalah huruf terakhir. Qaf bukan huruf terakhir, tapi huruf sebelum akhir. Jadi tetap fi'il mudhari' tidak bisa dibaca majrur ataupun kasrah. Kemudian
Contoh yang selanjutnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Artinya, segala yang baik yang kalian kerjakan Allah mengetahuinya. Lagi-lagi di sini ada wa ma di situ adalah amil jazm. Taf'alu dia adalah af'alul khamsah. Fiil-fiil yang jumlahnya ada 5. Apa saja itu? Ada contoh wazannya yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Itu kalimat kelima af'alul khamsah. Yang mana taf'alu aslinya adalah taf'aluna. Antum perhatikan dalam tabel af'alul khamsah ketika majzum memakai hadfun nun, yaitu membuang nun. Sebelum kita akhiri, kita perjelas lagi. Di sini ada mu'tal wawu, karena kemarin ada yang bertanya maksudnya dhammah dikira-kirakan itu bagaimana. Di sini ketika marfu, kata yada'u di sini dibaca sukun, tapi tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Dhammahnya dikira-kirakan. Aslinya adalah yada'u. Tapi karena ma'uzurnya apa? Berat dalam pelafatan yada'u, sehingga dhammahnya dikira-kirakan. Begitu juga dengan mu'taliyah. Di sini ada yahdi, ketika rofa dia memakai dhammah muqaddarah menjadi yahdi. Kenapa? Sama alasannya, karena berat dalam pelafatan yahdiyu. Jadi setelah kasr dhammah sangat berat. Sedangkan af'alul khamsah ketika rofa di sini memakai subutun nun, yaitu tetapnya nun. Sedangkan ketika amil nasab, af'alul khamsah memakai membuang nun, sama dengan jazm. Naam, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Semoga antum dapat fahami. Jika ada pertanyaan, fadholu antum tanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.